Hai, kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah berada di rumah kediaman salah satu tokoh pengusaha, politikus juga, dan lain-lain, karena membernya banyak ya. Siapakah dia? Kita sama-sama ngobrol bareng di episode kali ini bersama Bapak Andri S. Hamami. Selamat sore Bapak. Wilujeng Sonten, selamat siap. sore, Sampurasun. Iya benar ya, kita ada di Nagari Kasundaan ya Pak ya. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sedikit suaranya serak-serak basah. Serak-serak basah karena banyak nyanyi Pak. Banyak nyinden. Bapak kalau bahasa Sundanya apa kabar berarti kumaha damang. Kumaha damang. Bapak sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, salam sunnah. Pak, siapa sih yang nggak kenal Bapak? Ada. Siapa? Balita. Bayi di bawah usia 5 tahun memang masih belum mengenal ya. Gini Pak, saya sih lebih kepada pengen sedikit kepo Pak ya. Saya kan tahu Bapak, Bapak asli Sukabumi, putra daerah. Begitu kan digadang-gadang Bapak putra daerah. Tapi putra daerahnya dulu kan itu hanya pengakuan. Seperti apa sih Pak masa kecil Bapak itu di kota kelahiran tercinta ini Sukabumi? Boleh Bapak cerita sedikit Pak? Saya lahir tuh di Sukabumi, tepatnya di Babakan Caringin. Babakan Caringin? Citamiang, antara Babakan Caringin, Citamiang. Maksudnya kabupaten atau kota? Kota lah. Oh, Babakan Caringin? Babakan Caringin ada Babakan. Baru dengar siapa? Ada Babakan Chicago dulu malah. Oh gitu, Chicago gitu. Oke, Bapak lahir di sana. Di sana tepatnya Jalan Otista lah. Atau jalan Didi Soekardi. Kalau Jalan Otista saya tahu. Ya, dulu di sana dulu Pak Haji Oting di sana. Pak Haji Oting, saya lahir di sana terus sampai menikah ya di sana di Otista gitu. Tapi masa kecil Bapak ini lahir di sini kan Pak, lahir di Sukabumi, sekolah di Sukabumi, mungkin pas universitas mungkin di luar ya Pak ya. Nah, Bapak pernah sih mimpi atau kepikiran saya akan jadi orang nomor 1 di Sukabumi? Pernah nggak ada cita-cita seperti itu waktu masa kecil Bapak? Malah lebih besar. Oh gitu. Jadi presiden. Gimana Pak? Waktu kecil pengennya jadi pengusaha aja. Oh gitu. Usaha menguasai berbagai jenis usaha gitu kan, sebagai halnya kakek, orang tua. Nah, tapi dalam perjalanan memang lain lah gitu. Kadang-kadang kalau anak kecil kan cita-cita banyak juga ya. Di sana saya di SD Jalan Baros, sekarang mah SD apa ya? SD CBM Paku Jajar. Iya, Paku Jajar. Malahan dulu waktu ngebangun SD Baros itu sempat hijrah dulu ke SD Babakan Caringin, ada di dalam masuk ke gang. Itu SD-nya disebut SD Bancet karena di tengah sawah. Nah, waktu itu ada lagi renovasi di SD Paku Jajar. SMP saya di SMP 2. Ya, banyak sejarah karena di SMP 2 masih jalan. Dari Otista ke sana masih jalan. SMP Uncal gitu kan di sana. Apa itu SMP Uncal? Ya karena dulu berkas Kanang Uncal. Bekas Kanang Uncal. Gitu. Ceritanya itu ya. Iya. Tapi banyak tokoh yang lahir dari SMP 2. Di Paku Jajar di sana SD-nya, SMA saya di SMA Negeri 1. Baros ya? Ya. Dari sana saya menyelesaikan pendidikan ke Pusat Parahyangan ke Bandung. Daftar ke ITB nggak keterima, jadi keterima di Unpar. Tapi karena kakek itu kan kontraktor sebenarnya kakek. Kakek pengennya saya ngelanjutin usaha kontraktor dia. Saya ikatan dinas di PU juga. Akademi PU ambil arsitek, makanya secara ini gaya-gaya nata kota ketika kita jadi pamong ada bekal itu, ada bekal. Ada bakat terpendam bagaimana kita menata kota ini. Iya. Nah, Bapak kan langsung terjun ke bisnis ya. Waktu itu mungkin langsung. Ya sempat kerja dulu. Oh, kerja dulu. Ya. Oh, nggak langsung tiba-tiba Bapak jadi pebisnis tidak? Tapi naluri bisnisnya memang dari sudah SMA, dari kuliah juga. Karena mungkin lihat keluarga juga ya Pak, keluarga yang memang notabene semua adalah pengusaha ya Pak ya. Dari SD, SMP aja saya udah bantu-bantu ibu sebenarnya. Gitu, bantu gimana maksudnya? Ibu kan pebisnis juga. Oke. Ya, pada masa itu tidak
indah sebetulnya. Ekonomi juga tetap saja ibu kan bertangan dingin lah, dia sebenarnya entrepreneur luar biasa yang memotivasi keluarga itu sebenarnya cocok sama Bu Rika. Gitu. Strong lah. Oh jadi single fighter yang memang benar-benar strong. Bapak, siapa sih nggak kenal Bapak Haji Oting ya? Keluarga Bapak Haji Oting itu memang semua adalah ya pengusaha untuk Sukabumi yang menguasai Sukabumi dulu dan sekarang mungkin masih ada ya Pak ya. Nah karena pertama banget apa yang melatar belakangi sampai Bapak punya udahlah gue mau bisnis aja nih ngikutin yang lain mungkin gitu. Apa sih yang melatar belakangi? Sebetulnya banyak juga yang bisa kita kerjakan. Kita ngelihat kakek itu kan bisnisnya yang muncul kan migas ya. Migas ya. Dan itu juga menjadikan satu motivasi saya untuk bergerak di sana. Tahun 94, nah pertama saya bikin SPBU. Yang di mana? Yang Bautista tuh. Oh, yang sekarang sebelah Kafe Lama itu. Oh, itu dari 94, Pak? Tanahnya tanah kakek. Tanah kakek yang udah dikasihkan ke orang tua saya, ke bapak, ke Pak Haji Mami. Saya bilang pada tuh ke kakek, saya mau pompa bensin. Masih ingat tuh sampai sekarang. Kakek itu, wah saya mau nggak punya uang. Saya nggak minta uang. Tapi ini tanah kakek, kamu udah dikasihin ke bapak gitu kan. Gitu. Saya mau bangun SPBU. Kata kakek tuh, saya nggak ada uang. Ya uangnya mau pinjam ke bank. Pertama lah itu kita. Dan itu Bapak lakukan? Lakukan. Oke. Jadi modal awal itu pinjam ke bank? Pinjam ke bank lah pastinya. Pastinya pinjam ke bank. Tapi niatnya kita membangun SPBU itu untuk apa? Untuk apa? Saya pengen bangun rumah orang tua. Gitu, bangun rumah orang tua yang tadi kan ada bakat arsitek itu. Ngebangun rumah orang tua, terus masjid di belakang rumah itu lagi ngerenovasi, lagi ngebangun, bukan renovasi, lagi ngebangun. Terus si masjid itu ke jalan, Asyairiyah itu ngambil minta-minta ke jalan. Iya kayak gitu ya. Saya bilang nggak usah minta-minta lah, maluin gitu kan untuk masjid minta-minta ke jalan. Doain aja, saya lagi mau bangun SPBU, ntar bangun rumah, bangun masjid. Ya alhamdulillah. Dengan niat itu ya? Ya dengan niat itu. Dan niat mulia loh, orang tua dan ya terus. Karena kalau untuk sendiri sih udah cukup, udah lebih cukup lah gitu kalau untuk sendiri sih. Di usia berapa waktu itu Bapak? Tahun 26-an. 26? Baru nikah lah. Iya kalau 26 sih. Enggak, lebih lah. Oh gitu. Tapi untuk usia segitu Bapak terlalu cepat prosesnya. Mungkin lebih dari 26. Oh gitu. Karena pada waktu itu kita juga udah nikah terus. Nah ini memotivasi dan alhamdulillah kita cuman masih idealis. Baru saya membangun lagi SPBU itu 2004. Yang di mana? Di Pelabuhan Ratu. Yang di jalan apa tuh? Yang pas Bag-Bagan itu? Bukan Jawai. Oh ya di Jawai. Ke Pemda. Oh itu kedua, pom bensin kedua. Pom bensin kedua. Dan itu masih Bapak yang ini? Iya. Oke. Itu. Karena Bapak melihat mungkin dari pengalaman membuka yang pertama ini sukses. Akhirnya Bapak punya kepikiran lagi. Sukses cuma tadi itu lah. Apa? Masih idealis pada waktu itu. Idealisnya gimana Pak? Idealis itu kan yang namanya usaha kan aduh banyak ini nggak ada. Sedangkan kita tuh diajarin kakek itu cari berkah dalam usaha itu. Nggak boleh macam-macam. Oh nggak boleh aneh-aneh lah ya. Malah pure bisnis. Apa ya? Ada aturan pemerintah itu dalam undang-undang metro legal tidak boleh mengurangi takaran. Enggak ada toleransi takaran. Jadi 1 liter itu masih ada toleransi 50 cc gitu. Saya nggak pakai itu pada waktu itu. Karena tadi takut nggak berkah. Karena Islam itu juga walaupun itu diperbolehkan ya. Tapi Bapak tidak memakai undang-undangnya boleh. Iya, maksudnya tapi Bapak tidak pakai itu gitu. Ya. Luar biasa. Saya kadang-kadang kalau ada pun tutup mata karena sebetulnya yang harusnya itu di undang-undang dieselnya itu kan ada Jawa Belanda itu aja Pertamina ngirimin ke SPBU itu harusnya plus gitu kan, ngirimnya jangan kurang. Nah, kita ke masyarakat juga harus sesuai dengan akidah syariah harus nol. Tapi pemerintah memperbolehkan minus. Jadi kadang-kadang si mesin itu dipatok
-30, -20, tapi dalam toleransi. Ironis banget dengan kasus yang sekarang Pertalite. Itu kan sebetulnya apa ya? Bikin rame aja. Iya. SPBU kita juga ketiban juga. Iya pasti. Disangkanya ngoplosnya di SPBU. Nah itu makanya saya jadi langsung tanya nih, langsung jelok ke sini karena berhubungan dengan itu. Apa dampak dari berita yang sebenarnya itu tuh kan apa ya? Itu kan bisnis kilang, bisnis di kilang, bisnis ekspor impor. Iya, ada efek nggak sih Pak kepada pengusaha-pengusaha pom bensin ini? Kalau di Sukabumi kayaknya enggak juga, karena kan nggak ada saingannya. Tapi ada salah satu pom bensin ditutup loh di Sukabumi. Ya itu mah karena hal yang lain. Dia mengurangi takaran dia. Gitu. Dia curang aja sih. Jadi yang data di Bapak itu kan ada undang-undang, bukan undang-undang, aturan yang memperbolehkan. Nah dia mungkin lebih dari itu overdosis mungkin. Iya, seperti itu mungkin ya. Kasusnya itu ya. Alat, ada apa? Kasusnya kan lain itu kasus sistis dan itu jaringan. Dia pakai alat. Si pemasoknya keterima. Berarti udah terkoordinir ya, itu kejahatan yang terkoordinir berarti kan disengaja ya. Mungkin juga waktu itu tuh apa ya, pengalihan isu aja ketika yang datang sampai menteri datang. Iya makanya luar biasa Sukabumi kasusnya banyak, sering juga kejadian. Padahal bukan hanya itu saja ya di Sukabumi ya. Ya adalah berita-berita yang nggak ngerti tapi kebenarannya. Tapi kalau pakai alat memang tidak boleh. Oh gitu, Pak. Karena mengurangin sebetulnya kalau di Sukabumi kan kota kecil. Kalau SPBU curang pasti ditinggalin. Itu dia, makanya saya kaget banget. Apalagi angkot kan berapa keliling. Iya, masa baru 1,5 keliling udah mogok kan, udah habis gitu. Iya gitu benar. Makanya janganlah ngerugiin literasi. Jadi idealis Bapak itu sampai segitunya ya. Untuk undang-undang peraturan yang diperbolehkan saja Bapak nggak pakai. Karena Bapak itu tadi kan idealis yang memang. Ya bukan apa-apa, berat juga tanggung jawab kita. Tadi itu kan ngerugiin literasi. Sebetulnya makanya kan tadi karena idealisnya saya baru bangun lagi di 2005. Harusnya ketika beres saya bangun lagi gitu kan. Tapi tadi itu kadang-kadang ini banyak tadi Pertamina seperti apa gitu kan. Nah, Bapak buka yang kedua di Pelabuhan Ratu. Iya. Nah, itu di mana tuh? Pelabuhan Ratu, apa perbedaan dari itu kan wilayah kabupaten ya, Pak ya, dengan kota. Apa sih? Kan Pelabuhan Ratu pada waktu bukan itu masa profit mungkinnya apa sih, Pak? Apa ya? Baru 1 SPBU-nya. Oh, baru Bapak aja? Enggak, ada di dermaga dulu. Yang kakek. Iya. Nah, ada kakek ya. Itu punya kakek juga. Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi kita dan Bapak bukan di Jajawai. Iya, kita bikin di Jajawai karena kota kabupaten pindah ke Pelabuhan Ratu. Iya, gitu. Jadi Bapak melihat peluang bisnis itu. Peluangnya masuk ke Jajawai, orang kan kendaraan tuh masih banyak yang dari Sukabumi. Berat ya kalau udah sudah darah ngalir. Wah, ininya pebisnis Pak, apa-apa di bisnis gua sini. Bisa susah loh Pak kayak ada Bapak. Insting aja di sana. Dari main sana, feeling ya. Mulailah kita setelah dari sana bikin di Surade, bikin di Purabaya. Surade juga. Purabaya Jampang ya, Segaranten. Yang Purabaya ya, Segaranten di sana, di Surade, di Cimaja dulu Kepuh karena saya dulu sering sama kakek itu diajak sama Pak Haji Oting ke Kepuh. Di Kepuh itu Pak Haji Yusuf ya. Kepuh itu di mana tuh Pak? Di Cimaja, Surade. Oh iya, Cimaja, Surade. Di sana tuh dulu ada rumahnya Pak Haji Yusuf, Yusuf Supadi, Pak Haji Dado. Wow. Pak, selain migas ya, pom bensin lah, usaha pom bensin. Selain itu apa sih bidang yang waktu itu Bapak dulu tuh waktu usia jadi kisaran 30 mungkin ya? Trader dulu sih. Kebanyakan kita zaman-zaman gitu kan di HIPMI, di apa kita masuk Bapak pendiri ya. Saya pendiri HIPMI Sukabumi. Bapak sebagai founder juga di HIPMI. Iya, di Kadin itu dulu sama almarhum Pak Haji Wes. Kalau di Kadin kan orang tua juga di Kadin. Iya. Dulu masih kota ada kabupaten masih bersatu. Tapi kebanyakan pada zaman-zaman itu trader. Nawan lah istilah namanya, yang penting mah jadi duit gitu kan. Keren ya. Usia 30 loh, nawan jadi duit. Catet tuh. Iya kan kita harus saving, harus nabung. Iya, benar. Apalagi laki-laki ya, Pak ya. Tanggung jawabnya banyak ya, tanggung jawabnya berat. Alhamdulillah lah dari saving itu kita bisa bisnis menggarap semuanya ya. Kita didistribusi juga. Ya ke distribusi itu setelah apa ya? Kita beres semua di SPBU, mulailah kita antara tahun 2014 gitu ya, 2010-an lah kita menggarap Unilever, Nestle, Bapak Mayora, ya kita mulai didistribusi.
Oh, distribusi ya. Nah, Pak, pasti dong yang namanya pengusaha atau pebisnis up and down itu pasti ada ya Pak ya. Nah, tantangan terbesar yang Bapak pernah alami dulu kan zamannya krisis moneter, COVID itu kan pasti berdampak dong. Seperti apa Pak? Ya dulu bagaimana kita manajemen investasi, mengelola keuangan. Iya. Jadi kan kalau jadi pengusaha itu kalau kita dapat 100 yang dimakan tuh mesti 30, 70 mesti saving. Oh gitu. Jadi dari 100 itu hanya 30% yang boleh dimakan. Iya, kalau kita mau survive, kalau iya. enggak ya kehantam. Oke, berarti harus ada cadangan, harus betul. ada apa. Modal berlapis ya Pak ya. Ketika terjadi masalah apa-apa kita sudah ready, siap. Nggak bisa, aduh kita ini nunggu apa lagi. Jadi itu strategi Bapak dalam usaha itu ya. Ya. Sudah punya ancang-ancang kan gitu. Jadi tidak, kalaupun ada krisis moneter COVID itu udah santai aja sih, udah siap gitu kan, tinggal juga itu mungkin itu ya. Jadi itu banyak pengembangannya, pada pengembangan kita bikin SPBE, bikin apa? Apa SPBE? Pengisian LPG. 3 kilo tuh. SPBE, pertama kita bangun juga. Oh gitu Bapak. Cibadak ya. Itu Bapak juga yang pertama tadi, ya? Karena idealis kita lepas lagi. Kenapa? Ya karena banyak aturannya. Kan orang tuh ngembaliin LPG 3 kilo tuh dari masyarakat tuh pasti ada lebih. Oh iya benar, ada lebih benar. Harusnya masuk ke SPBE itu. Masuk ke SPBE itu. Tapi tadi tuh di undang-undang kita si meteorologi itu diperbolehkan. Boleh kurang. Padahal rakyat itu ngasih ke mereka tuh lebih. Iya. Ada sisa lah, bukan lebih. Iya, ada benar. sisa. Harusnya si mesinnya itu juga dilebihin aja, nggak apa-apa. Itu kan mereka juga sampai segitunya ya kepikiran ya Bapak. Orang mungkin bodoh amat, yang penting gue profit gitu kan. Itu kan profit tadi tuh. Tapi kan tapi dari Bapak enggak ya? Belum tentu juga ketika kita banyak dari hasil yang ini tidak berkah gitu kan. Nah ini karena idealis lepas lagi aja udah. Ini caranya, sistemnya nggak begitu bagus gitu kan. Pertamina, tapi masih kurang. Jadi ketika membeli, kalau sekarang kan banyak, ini kurang. Iya banyak hal dalam permainan itunya ya Pak ya. Kemarin baru rame BBM, sekarang minyak kita yang kurang. Gitu kan. Nambah lagi di minyak, coba ibu-ibu gimana nih, mak-mak nih. Bapak, bagaimana sih trik atau tips ya dari Bapak nih untuk viewers The Portal khususnya untuk membangun tim yang solid di manajemen perusahaan Bapak? Kan Bapak banyak nih usahanya, kan Bapak nggak hanya migas tapi distributor juga, rumah makan juga ya kan, resto-resto. Nah itu gimana sih Bapak kok bisa sih Pak gitu dengan tapi tadi banyak tantangan. Distributor kita mungkin di radio developer udah enggak juga. Oh udah enggak ya? Tapi sekarang mungkin di prinsipal kelas 2 lah, di distribusi aja enggak ada. Karena kita banyak properti, kasih sayang juga gitu kan, karyawan juga saya kasihan juga. Iya benar. Tadi tuh dalam bisnis kan tidak semua indah dilihat. Benar. Tidak seperti di Instagram. Packagingnya ya, casingnya ya kan. Banyak tantangan. Iya. Kalau resto apa itu seneng aja sebetulnya. Lebih ke hobi, menyalurkan bisnis lah. Menyalurkan hobi aja. Tidak bisa dibikinkan satu hal bisnis gitu kan. Tapi kita memanfaatkan properti yang ada aja. Bagaimana daripada dijual. Iya benar Pak. Pilkada juga kan jualan properti. Pilkada ya jual properti, tapi bukan properti menguntungkan kan. Benar. Karena aset yang kira-kira tidak begitu bagus ya udah. Nah itu kan udah beres, kita sebagai entrepreneur, anak-anak juga udah mulai bisa ikut andil, ikut juga memanage. Memang tantangan sekarang itu di sumber daya manusia. SDM ya Pak, benar. SDM susah, karena mungkin juga gaya hidup akan sama. Dan berapapun gaji kalau mereka nggak mensyukuri akan susah. Iya. Milih-milih lah ibaratnya gitu ya. Itu kan resiko. Ya kebanyakan kita juga pernah juga collab karena terkorup juga oleh karyawan. Gitu. Kalau SDM-nya itu sendiri ya. Kita percaya memberikan amanah ke mereka kan belum.
Tapi kan tidak ada aja ya Pak yang ada masalah kan nggak bisa juga kita hanya dalam proses melaporkan ke kasus hukumnya. Perdata jadi jatuhnya malah kita yang ada habis duit. Ya perdatanya ya pidana. Tapi kan kalau udah habis sudah apa orangnya juga nggak ini susah juga. Betul. Sekarang sih masih ada 2-3 kasus di kepolisian masih belum masuk hukum. Oh gitu? Ya. Masih on proses? Masih on proses. Ya Allah. Pak, ya itulah suka dukanya sebagai pengusaha ya, pebisnis. Nah, dari suka duka ini kan Bapak pasti ini dong, ada titik jenuh lah. Pernah nggak sih merasakan titik jenuh? Nih gue jadi pengusaha, apa sih yang gue udah nggak punya, yang udah nggak gue punya gitu lah, semua udah punya. Terus tiba-tiba nih, Bapak kan pernah menjabat wakil wali kota. Tiba-tiba kok Bapak kepikiran, istilahnya mencalonkan diri, mengabdikan untuk warga masyarakat kota. Apa yang ada di pikiran Bapak waktu itu? Enggak juga, sebetulnya kan konsepnya dari usaha juga. Oke. Kita pengen berbuat banyak ke masyarakat, tapi kapasitasnya dengan cara apa kan, gitu kan kapasitasnya kita swasta. Tidak akan punya kebijakan yang besar seperti halnya kita ketika menjadi pemimpin. Iya, nggak bisa langsung menyentuh mungkin ya. Makanya kan konsep kita itu ketika menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah pada waktu itu konsepnya pemberdayaan masyarakat. KC, kelurahan, intervention center, itu ada koperasi di tiap kelurahan. Ada 1.000 orang misalnya masyarakat di sana, kita distribusikan produk kita tuh LPG di sana, supaya masyarakat benar-benar mendapatkan untungnya dari LPG balik lagi ke masyarakat. Gitu. Program itu kece. Ya kan masyarakatnya udah membeli LPG, dapat untung juga karena mereka itu menjadi koperasi di tiap-tiap kelurahan. Kita juga bikin grosir di tiap-tiap kelurahan. Grosirnya masuk ke warung-warung. Makanya ketika waktu itu saya protek itu Indomaret, Alfamart gak boleh. Iya benar. Itu udah close lah di Sukabumi. Tapi kalau sekarang masih malah nambah. Kan lain pimpinan, lain goyangan. Bapak tiap gang sekarang Indomaret dan Alfamart, bener gak sih guys? Akhirnya kan akan mematikan warung-warung. Grosir warung kecil benar Bapak. Oh jadi Bapak lahir untuk mencalonkan diri aja Bapak lahirnya dari wirausaha itu ya? Ya. Luar biasa. Tetap bisnis yang di pikiran Bapak kan? Ya sebetulnya kan satu prospek juga bagi masyarakat. Bagaimana kita juga menciptakan startup di tiap-tiap kelurahan, munculnya pelaku-pelaku usaha baru, bagaimana UKM yang punya standar industri. Saya pernah sampaikan dulu ke Mayora tuh waktu itu ke Pak siapa tuh ownernya. Kenapa sih bikin pabrik gitu kan? Yang nilainya sampai triliunan pada waktu itu, beli mineral produk apa. Iya benar. Kita nggak kebayang kalau ada satu konglomerasi yang merangkul UKM, produk UKM-nya dirangkul, kan banyak tuh yang packagingnya, kemasannya udah punya standar industri, dan produk mereka tidak hanya di outlet yang kelasnya kecil, tapi sudah masuk di Indomaret, masuk di Alfamart, masuk di bandara, jadi oleh-oleh yang konsepnya tidak hanya lokal, tapi mereka konsepnya udah global produknya. UKM itu sebetulnya kayak hotel, restoran, kafe pun. Tapi kan kita bagaimana membolisasi usaha mereka. Nah, cuman tadi lah banyak kebijakan kita yang menyimpang. Saya langsung menyimpang. Menyimpang dalam ini bukan dalam menyimpang tidak sesuai dengan aturan. Agak belok dikit apa? Udah gitu aja. Kalau itu berjalan masyarakat banyak terbantu. Apalagi sekarang kan lapangan kerja susah. Tapi sektor-sektor kuliner, sektor-sektor ekonomi UKM itu akan memacu juga, akan menjadi PAD juga bagi daerah sebenarnya. Iya sebenarnya kalau lihat dari sisi usaha itu ya Pak. Nah Pak, bagaimana filosofi kepemimpinan nih yang Bapak telah terapkan dalam bisnis usaha Bapak ini? Iya kita itu berbuat yang banyak untuk masyarakat, tidak hanya berpikir kita untung saja. Berbuat saja dulu gitu ya. Kita bagaimana memberikan satu kontribusi besar ke masyarakat. Siapa yang menilai itu kan? Mereka akhirnya kita tidak harus dinilai oleh. Tidak harus saya baik, saya adalah nggak harus begitu ya Pak. Nggak perlu kan. Tapi dengan cara-cara Bapak tadi itu sudah benar-benar masyarakat tuh menilai ya kan. Ya gitu kan sekarang kan akan terasa juga ketika UKM mereka kita tata anggaran-anggaran APBD itu juga
mereka berkeberpihakan terhadap UKM, pelatihan-pelatihan. Ya selalu ketika konsep sertifikasi halal, mereka kan sebetulnya banyak terbantu ketika itu gratis. Bapak juga ini ya, kalau saya nggak salah nih, buka kayak minimarket gitu ya, apa itu S-Mart? Apa ya? Ya S-Mart itu ya? Kan tadinya di tiap-tiap kelurahan. Tadinya di tiap kelurahan. Iya. Terus? Karena pada waktu itu nggak siap koperasinya, terus kebijakannya juga tidak menyeluruh, kelurahannya juga nggak siap. Tapi kalau di kabupaten kan ada BUMDes-Mart. Nah itu BUMDes, udah jalan ya kalau di kabupaten ya. Tapi sekarang kan ditunjang juga oleh aturan-aturan kementerian yang baru, ada Koperasi Merah Putih, mungkin bisa sinergis antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih. Tinggal mungkin kita yang jelas visi-misinya sama, ya kan? Iya. Kita mempersiapkan SDM-nya. Iya benar. Yang susah tuh itu. Orang kita baru merangkak aja udah gayanya udah luar biasa. Ini lomba gaya gitu. Nih gue orang biasanya gitu, orang baru melek, orang kayak baru. OKB. Orang Sukabumi ya, nggak orang Sukabumi, orang Jawa Barat lomba gaya gitu kan. Kak, lomba gaya jangan lihat saya dong. Lomba gaya kayak jajan gitu. Nah, Bapak apa sih yang menjadi dasar Bapak punya prinsip gitu dalam menjalankan semua yang Bapak lakukan ini gitu, dari mulai usaha bisnis segala macam ke pemimpinan? Prinsip Bapak apa sih yang Bapak pegang? Apapun yang kita lakukan harus punya nilai ibadah, gitu aja. Apapun yang kita lakukan harus punya nilai ibadah. Not tuh untuk hari ini nih, status hari ini guys. Kan apa ya, Mbak? Kita bikin usaha, mempekerjakan masyarakat juga usaha. Walaupun memang tadi itu kadang-kadang kita dalam kebijakan, ada juga yang mungkin bagi sebagian mereka pro kontra ya. Dirugikan, gitu. Pasti ada ya Pak yang begitu kan. Ya kayak sekarang kita kalau kita bikin lapangan kerja baru ya misalnya, teman-teman yang nganggur, yang apa ini kan lagi nggak ada, sok aja lah. Dan pinter mah bisa diolah, bisa dibikin gitu kan. Yang penting dia ada keinginan, ada kemampuan. Kan perusahaan itu tidak selamanya juga survive. Ketika kita efisiensi SDM protes juga. Padahal kita juga untuk mengamankan ini perusahaan nggak kalau terus gini disubsidi terus, lama kelamaan kan nggak kuat juga. Iya benar. Akhirnya tiara PP ya. Kalau sekarang tuh mungkin hampir semua ya. Industri tekstil, banyak juga industri-industri yang lain juga pada pemutusan hubungan kerja, PHK massal. Nah itu Pak, saya pengen, sedih banget pas saya lihat di berita itu, entah hoax atau bener atau nggak, saya nggak ngerti lah. Ada ribuan karyawan di PHK, luar biasa Pak. Saya nangis loh Pak dalam hati. Lah saya punya anak 3 aja susah cari kerjanya minta ampun. Nah ini orang yang udah kerja di PHK berarti kan menjadi bagian dari kompetitor dong. Iya kan, kompetitor anak-anak yang memang sedang mereka berjuang untuk mendapatkan. Nah, bagaimana sih Bapak menanggapi berita-berita ini seperti ini? Apa sih Pak yang penyebab? Itu kan kebijakannya tidak saja mikro, ada kebijakan makro yang harus dilakukan. Misalnya kan kayak mereka juga berat ketika itu dari sisi pengusaha ya, dari sisi pengusaha ya. Pada dasarnya siapa sih pengusaha yang mau PHK? Iya benar. Itu kan. Iya. Mereka juga harus untung, mereka juga punya beban, apalagi kalau misalnya perbankan dia kan harus bayar, ya benar. Atau dia merelokasi usahanya. Kayak sekarang UMK Sukabumi misalnya di kabupaten udah, terus daerah lain ada yang lebih rendah, itu akan pindah. Akan susah juga dia di sini. Mau gimana kalau cuman selisihnya 100.000 200.000 mungkin mudah saja dia juga tadi itu. Tapi kalau udah nyapenya udah ini ya mereka pasti akan pindah. Malah yang lebih tragis lagi kan banyak perusahaan-perusahaan Indonesia pindah ke Vietnam. Iya luar biasa, dijual ya. Nah yang paling ini tuh gitu kan? etos kerja. Etos kerja. Kita membangun dia tuh membangun Sukabumi aja untuk kece, untuk S-Mart susah SDM. Kita cari orang kebanyakan korup duluan. Iya benar. Nyambung dengan membangun mental korup itu tidak saja dari korporat yang besar. Betul. Kita juga harus introspeksi. Kalau kita dikasih kesempatan ke situ korup enggak? Itu aja. Iya. Pak, nyambung dengan tadi statement Bapak membangun kota Sukabumi. Sekarang kan Bapak bisa tahu sendiri lah perjuangan, mungkin salah satu
tokoh juga ya Pak ya, akhirnya bisa terwujud lah tol ya kan, double track dan sebagainya. Nah Bapak menyikapi sebagai seorang pengusaha nih, gue pengusaha nih, Bapak sudah melihat dong ini ya kan ke depan Sukabumi akan seperti ini. Nah kacamata Bapak nih akan seperti apa Sukabumi ke depannya? Nah itu kita juga harus melihat ya, satu langkah positif ketika tol ada, siap nggak kita? Ya. Ketika ada orang limpahan datang ke Sukabumi, ada apa sih di Sukabumi? Macet ya kotanya, semrawut ya kotanya, tertatanya, gitu. Malahan sebetulnya kita malu waktu menjadi kepala daerah disebut jadi di Sukabumi mah daya doang. Iya. Pasarnya nggak punya. Itu omongan kepala-kepala daerah. Iya, saya masih ingat tuh Pak Bima Arya bilang, Kang, saya itu kan kakek saya dulu di hotel Hotel Merdeka. Iya, Merdeka. Hotel Merdeka zaman dulu ya. Zaman itu kakeknya Pak Bima Arya. Dia bilang, tapi kurang Sukabumi sih nggak ada mall, nggak ada pasar. Ya kita rintis kan. Kebijakan apa sih, masa sih nggak bisa? Masa sih kita udah ada pasar aja, pasar Pelita, pedagang orang masih jualan di jalan. Iya. Sekarang ramai lagi nih. Ramai lagi sekarang Pak. Kemarin sih bukan berarti nggak ada, makanya saya sok semuanya ikut, semua rangkul. Bangunlah Sukabumi bersama-sama. Iya. Kita arahkan mereka. Betul. Tapi usahanya juga harus benar, bisa sesuai ketentuan. Dan kalau kita usaha tidak benar juga tadi tuh tidak akan berkah. Iya. Pak, saya kan pernah mengundang salah satu bukan tokoh sih, lebih kepada aktivis mungkin ya, orangnya KDM, gubernur kita nih hari ini. Saya sempat menanyakan ke beliau ini, Bang Juson Taku Bolon, halo Bang, salam waras Bang ya, Icon Sukabumi, ya kan, Icon Sukabumi. Saya tanya, Bang, apa nih, pertama Abang menginjakan ke Sukabumi, apa yang Abang nggak ada? Bener Bang, nggak ada. Apa yang bisa saya bicarakan? Saya ngomong apa adanya. Apa Sukabumi punya apa? Nah, kan kaget aku digituin kan. Waduh, saya orang Sukabumi asli, malu dong Pak. Ya kan, mungkin saya bilang gini, oke, Abang bicara gitu, saya mungkin akan membandingkan dengan Purwakarta. Ya kan, dia punya ikon Tepira Pak, cekasarnya mengapa? Air apa? Air mancur gitu kan. Tepira dong. Tapi kan dari tata kota atau lain sebagainya itu ada perubahan. Mereka punya ciri khas. Ada yang bisa mereka banggakan oleh warga masyarakatnya. Nah, menurut Bapak di Sukabumi, Bapak pernah menjabat sebagai wakil wali kota Sukabumi periode 2018-2023. Apa sih Pak Sukabumi ikonnya Pak? Apa ya? Pertama kan SDM-nya itu nilai juangnya kurang. Oke. Nilai merasa memiliki Sukabuminya itu kurang. Coba kalau bersama-sama semangat membangun Sukabumi, menata Sukabumi, apa sih? Betul. Nah kita juga kan waktu kita menjabat, apa yang akan terjadi untuk Sukabumi ketika tol, orang ntar akan metik alpukat, metik durian. Sukabumi kan terbatas. Akhirnya kita bagaimana kerjasama dengan kabupaten membangun Wangun Reja. Nah di Wangun Reja orang datang ke Sukabumi, nginep di Sukabumi, pengen metik durian sendiri, datang ke sana. Dan kita ngajak semua orang, sok di Wangun Reja masih banyak tanah erpa, gitu kan, masih bisa dikembangkan. Dan tempatnya dekat, dan kita punya objek wisata. Dulu Bu Moli udah punya konsep bagaimana ada jembatan nyebrang dari Tunggal Cikundu gitu kan. Dan orang juga kita bagaimana investor juga mudah ketika Cikundu itu kan glacier ya. Iya. Tapi kan Bapak lihat sendiri Cikundu hari ini seperti apa? Iya, tapi kan tadi tuh kalau belum ada apa investornya ditakut-takutin, ya mundur. Iya. Ngapain kan ke Sukabumi dipersulit? Orang bawa duit kok mau membangun gitu. Jadi birokrasi. Kendalanya di birokrasi, begitu maksud Bapak? Kalau kita lihat kan berapa persen birokrasi kita cenderung kok. Oke. Itu kelemahan kita, makanya kita ada tertarik kita membangun kepemerintahan itu seperti itu. Berarti harapan kita saya jadi apa ya? Bukan hopeless Pak, lebih kepada terus apa kabar Sukabumi nanti Pak? Setelah tol nyambung sampai ke Cibolang ya kan, double track udah jalan. Apa yang kita harus siapkan gitu loh? Kita masih begini-begini aja gitu loh Pak. Ya akan menjadi penonton.
Mungkin Sukabumi akan terjadi pergeseran. Akhirnya kita yang pindah gitu ya, kita yang hijrah begitu. Kita mencari peluang. Ya kita yang hijrah kan, kita yang akhirnya tereliminasi. Sekarang pun terjadi berapa yang memang yang kuliner di sini orang Sukabumi. Ya sih kebanyakan pendatang justru. Makanya kan gitu. Kita jangan harus menonton. Kita harus jadi pelaku juga, menjadi pemain juga di sana. Saya juga ngamatin gini loh Pak, yang untuk kuliner ya, khusus ketika dibahas kuliner. Di Sukabumi itu hanet-hanet teh kuku gitu loh Pak. Bener gak sih? Iya. Launchingnya pakai Pak Wali Kota, launchingnya Pak Wakil sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian tutup. Hai, hello gitu kan? Itu orang kalau kita lihat di perizinan 3 bulan datang. Iya. Misalnya 3 kuliner bikin 3 bulan. Perizinan. 3 bulan juga hilang lagi. Iya. Jadi ganti-ganti aja. Ya harus dipikirkan. Yang belinya itu juga. Ekonominya nggak ada. Akhirnya justru akan berdampak. Gaya hidup mulai semua makan terus, duitnya nggak ada. Kalau dia bekerja pun kan akan merongrong perusahaan. Iya benar. Akhirnya ya seperti itu tadi SDM tadi kembali ya Pak ya. Kita dulu berharap tadi pasti perusahaan karyawan itu dulu nggak bisa. Kita tuh nggak bisa juga, nggak ada, karena tadi kebutuhan itu muncul dengan gaya hidup. Gitu. Orang di mana-mana kuliner, tapi kita mempersiapkan lapangan kerjanya ada nggak? Jangan kulinernya ada, tapi yang kerjanya nggak ada. Iya benar. Dan orangnya beli itu siapa, aja. Siapa yang belinya? Ya orangnya beli itu aja kan. Kita tetap harus membuka juga lapangan kerja, usaha seperti apa. Sorry motong Pak, saya nggak kuat nih kalau bicara terpanggil gitu ya, adrenalin saya. Pak, bukan PR, bukan himbauan, tapi lebih kepada apa sih saran yang Bapak ingin sampaikan? Bukan saran apa ya? Saran, ide, terserah apa itu judulnya untuk pemerintahan yang baru ini Pak, khusus di wirausaha ini Pak. Boleh Pak sampaikan? Saya udah nyampaikan. Iya. Oh gitu. Kan beda Pak di belakang layar. Kalau menjadi pemerintahan kan pertama penataan birokrasi. Oke. Itu yang pertama ya Pak ya, penataan birokrasi. Kuncinya di situ ya Pak. Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Itu aja sebetulnya. Terus juga dia memberantas korupsi. Iya itu. Dan pemimpin sebagai koordinator, kepala sebagai koordinator. Leader dia harus mampu, ya. dia harus membangun kota ini dijauhkan dari korup. Iya benar. Itu saja sebetulnya. Tapi itu sudah tersampaikan ya di balik layar ya Pak ya. Kalau itu berjalan, otomatis kegiatan ekonomi akan muncul. Tinggal peluang-peluang orang sekarang pakai Google, di YouTube bisa banyak mencari. Nggak ada yang susah Pak sekarang itu kita punya Mbah Google ya. Ya kita bisa menjadi trader, bisa menjadi apa. Sukabumi kan dari dulu jadi trader. Saya kemarin juga habis ini lagi beres tadi apa. Jalan-jalan saja ke Rusia, di sana ketemu mahasiswa-mahasiswa. Kebetulan guider kita banyak mahasiswa Indonesia di sana. Ternyata mereka trader. Di sana karena juga negaranya tidak begitu ini dalam konteks pertanian, yang dibutuhkan apa? Kopi. Coba sekarang orang-orang nanam kopi, ada yang mau? Kalau dia mau kan mau bertani. Ada yang kerjasama dengan PTP di atas. Tidak hanya semua dibikin resort PTP-nya di atas, tapi bertanam kopi, bertanam jangan sayuran aja gitu. Atau dia menjadi trader, dia cari bibit, kerjasama dengan petani-petani. Dan ya memang banyak yang harus dilakukan. Dan gini Pak, kalau flashback ke berapa tahun silam mungkin Sukabumi dikenal dengan itu kan dari tadi kan kita bahas usaha ya Pak, UMKM dan sebagainya. Yang tidak tersentuh sama sekali, mungkin dalam arti tidak sama sekali sih, bukan tidak tersentuh, lebih kepada kurang balance-nya untuk dunia bukan hiburan Pak, komunitas seni budaya. Ya kan sarana aja. Nah, di Sukabumi kan banyak Pak, sinias-sinias Sukabumi itu banyak loh Pak. Yang di Jakarta itu kebanyakan orang-orang sini Pak yang kerjanya gitu. Kita loh asli daerah kota Sukabumi. Yang sangat saya sayangkan nih Pak, pemerintahan. Kalau Bapak mungkin concern, tapi ya itu tadi birokrasi, kita mentok di situ. Ya sebetulnya kan tadi tidak saja mengandalkan APBD. Kita kan banyak peluang yang besar
untuk menata pemerintah gitu. Tapi tadi kalau di manage secara entrepreneur. Iya benar, entrepreneur ya. Ada parkir kan kecil. Kalau pedagang-pedagangnya bisa masuk ke pasar Pelita, jalan-jalannya dibuka, kan banyak ruas jalan yang parkirnya harus masuk. Betul. Sekarang siapa yang mau parkir? Iya betul. Terus juga ada PD wisata. PD wisata itu kan bisa menggerakkan tadi tempat-tempat yang lain yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat, saling misalnya ada orang punya pendanaan, yang lain juga punya properti kan bisa dikerjasamakan. Iya, jadi gini Pak, sekarang kan musim zaman digitalisasi ya Pak ya. Yeah. Kita ini nih khususnya nih, ya saya tim ada portal ini kan kita dunia broadcast dong. Kita nggak ini loh, kita nggak masuk, tidak mempunyai wadah tidak atau ruang atau tidak ada tidak ada yang memfasilitasi broadcast ini. Iya gitu loh Pak, saya jujur Pak, jadi curhat dong. Nah. Ya saya harapkan sih dari pemerintahan yang sekarang ya Pak ya, khusus kalau mungkin pada zaman Bapak saya pernah merasakan nikmatnya begitu dalam artian Bapak begitu support kami di komunitas itu gitu ya waktu itu gitu. Nah ini Pak untuk digitalisasi nih, mungkin Bapak bukan kapasitas Bapak untuk membahas ya, tapi minimal ada titip pesan lah di sini. Nah Pak, apa sih himbauan Bapak untuk anak-anak muda yang memang mereka menggeluti digitalisasi Pak? Bagaimana caranya mereka mendapat pengakuan dan penghargaan dari pemerintahnya sendiri? Seperti apa Bapak? Ya sebetulnya ada ruang yang cukup bagus kan dengan digitalisasi itu tidak terbatas. Iya benar. Kreativitas, makanya kan akan muncul startup dalam digital. Dan sekarang juga marketing udah digital marketing. Iya benar kan? Kalau orang tidak tersentuh oleh digital marketing ketinggalan. Sebetulnya ruangnya cukup besar, tinggal kreativitas kita. Tadi itu termasuk juga seniman. Sebenarnya udah ada ruang kita di jalur itu ya, gedung aher. Tinggal bagaimana akustiknya dirubah atau apa dengan anggaran yang tidak harus jangan mubazir. Yang nggak ada Pak, nothing. Tinggal kita bikin kegiatan kan tidak sampai APBD. Satu kegiatan itu cari sponsor gitu. Gini Pak, karena kaum kita ini kaum komunitas seni dan lain-lainnya itu kan banyak ya, luas seni itu. Nggak pernah ada support Pak untuk hal itu gitu. Untuk sorry lah ya, kan kita butuh Pak, butuh isinya wadah, ruang, dan nih loh jalan loh gitu nih. Tinggal nanti kita bereksplor di situ gitu kan. Nah, itu belum ada Pak. Makanya saya ya mudah-mudahan lah sekarang ya pemerintahan sekarang, kalau tadi masalah-masalah itu juga udah kita sampaikan. Orang-orang Sukabumi itu butuh hiburan. Iya. Sangat Pak. Bioskop terisolir kita tuh Pak. Bioskop ini apa kan ramai terus. Iya, kota kita tuh kota terisolir Pak. Sebelum ada tol. Mati kita Pak. Ya ada Cianjur. Orang Cianjur dulu mau bikin mall di Sukabumi, karena mungkin ada sesuatu hal dia pindah ke Cianjur. Saya udah bikin mall lagi dia. Iya kan, luar biasa kan ya. Kalah kita sama Cianjur, padahal kota. Kan di mall itu mungkin ada bioskopnya, ada apanya, ada ini kan lagi kan orang. Kalau sekarang pasar Pelita dibikin bioskop masih belum menarik karena belum ramai. Iya. Coba kalau pasar Pelitanya ramai, ada sana permainan anak-anak mungkin. Padahal udah itu yang pasar Pelita seru dan dibikin nyaman loh. Iya kan? Dibikin nyaman. Iya kan? Dengan bersih pasar bersih kan gitu tradisional kan modern ya. Dulu konsepnya gitu. Dulu tradisional modern, orang kesana wisatawan menawar. Iya. Tapi pasarnya bersih. Iya, nyaman. Kita ini nyaman gitu. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan sebelum itu, Pak. Iya kan? Saya nih Pak, pengalaman saya kalau mau ke pasar kita gini Pak, celana dikeatasin karena kan jalanan becek, udah becek, bau dan sebagainya. Tapi sekarang pertanyaannya tadi itu karena kosong, agak sedikit ini. Keinginan kita tadi menjadi pasar yang tradisional modern, cukup bagus. Sayang lah, kasih investasi, orang-orang udah investasi hampir 220 miliar dari situ terbengkalai gitu kan. Benar. Ya pemerintah daerah harus juga menjamin, memberikan juga jaminan bahwa usahanya bisa berjalan. Iya, lebih kepada ini mungkin Pak, bukan aturan apa sih,
apa sih Pak yang jalan PKK apa sih menggiring pedagang-pedagang yang jualan di kaki badan itu harusnya kan memang benar-benar aturannya jangan sebulan 2 bulan senyap tiba-tiba harus ada kesadaran makanya kan ketua kelompoknya sok barenganlah rame-rame ke sana kita bangun Sukabumi supaya bagus lebih baik gitu loh. Insya Allah lah mudah-mudahan kita pun dengan kepala daerah sekarang kita bicarakan juga masalah itu ya kita sama-sama lah. Kalau soal siapapun yang sama-sama jadi kan itu garis tangan. Betul. Takdir ya. Tetapi semua kepala daerah harus berkeinginan memajukan Sukabumi. Merubah tadi menjadi kota yang beradab, yang lebih baik lagi yang tertata dan sebagainya. Iyalah udah jauhkan dari korupsi itu aja. Korupsi Pak, ramai banget sekarang. Ya, sekarang kan masih ramai pasar gembrong gitu kan Sabtu Minggu di jalur ada. Kalau pasarnya ada kan ini berarti kan ada apa ya kan. Bapak bagaimana sih cara Bapak menjaga keseimbangan antara Bapak bisnis ya kan terus juga komunitas. Bapak aktif di beberapa organisasi juga kan sebagai ketua dewan pembina, ketua organisasi juga gitu kan. Terus dan kehidupan pribadi Bapak. Bagaimana Bapak cara menjaga keseimbangan itu? Iya dong, Bapak begitu luar biasa lah. Kita aja nih jadwal kita ini dari bulan kapan? Agenda kita sudah cancel, pending guys sampai akhirnya qadarullah kita bisa ketemu Bapak hari ini. Ya bukan berarti setelah jadi pensiun dari wakil kepala daerah kita santai, malahan kita ongkang-ongkang ya. Kita diminta juga tadi di Dewan Pakar PHRI Barat. Paguyuban Pasundan di pusat juga kita mencoba juga tadi bagaimana membangun desa tambah lumayan padat juga gitu. Dan kita melihat ada satu lembaga pemulihan Pasundan orang Sunda teh kemana? Kalau kita lihat 3 generasi udah hilang. Makanya kita bagaimana pemulihan Pasundan itu mampu juga mendongkrak. Kalau orang Chinese itu 9 generasi. Kakeknya mungkin buyutnya memulai di tahun 1912. Ya. Coba generasinya berapa? Sekarang malah semakin hebat. Iya benar. Semakin kini semakin hebat. Orang kita semakin kini semakin hancur. Iya. Ya itu kenapa ya Pak? Ada apa dengan kita? Bukan di Sukabumi saja. Iya. Kita melihat juga kenapa kita di Paguyuban Pasundan itu Jawa Barat secara umumnya. Siapa tokoh-tokoh Jawa Barat sekarang? Udah pada hilang. Saya juga prihatin. Jadi yang seharusnya tadi saudagar Sunda itu harus terus jangan sampai dari generasi ini hilang. Jadi regenerasi itu ya Pak ya. Dan mana orang Sunda yang memimpin di dalam ranah di pusat gitu kan. Walaupun gimana nih penduduk Jawa Barat tuh 50 juta. Iya benar. 1/4 penduduk Indonesia. Luar biasa gitu kan. Ini banyak dan terluas Jawa Barat ya Pak. Tapi ulah cicing gitu. Rek kitu wae. Kata Ustaz apa? Rek kitu wae. Ustaz apa bro? Ustaz Epi ya. Rek kitu wae gitu. Seur ngobrol orang Sunda. Iya. Seur gibah. Bapak, kita bicara masa depan dan harapan. Masa depan dan harapan. Apa sih rencana jangka panjang Bapak dalam kehidupan Bapak sekarang setelah Bapak sudah melepaskan ya pengabdian Bapak untuk warga masyarakat Bapak? Ya masih ada nilai kita walaupun sampai tadi bilang kita masih berkeinginan berbuat. Masih tetap ingin berbuat ya? Berarti masyarakat selagi ilmu kita bermanfaat. Sayanglah ilmu yang tidak dimanfaatkan gitu kan. Ya mudah-mudahan tadi kita endingnya husnul khotimah itu aja kan. Enggak. Kalau kita diam udahlah karena masyarakat kita punya ilmunya. Ya tadi tuh apa susahnya sih gitu kan? Berbuat ya. Kalau setiap kelurahan saya punya produknya. Setiap kelurahan ini ada gas LPG. Pangkalan-pangkalan semua bikin di sana. Anggota koperasinya masyarakat. Kita kasih pangkalan. Untung pangkalannya bagian lagi ke masyarakat. SAU-nya mau bulanan, mau enggak. Jadi muter di situ ya. Muter terus ekonomi kan akan bergerak. Betul. Itu hanya dalam satu produk. Dari produk yang lain. Gitu kan. Kebanyakan koperasi di kita dikorup juga.
juga Iya. oleh Iya, jadi pengurusnya. itu yang terkecil kan, Pak. Mental Mental human yang orang bobrok. nggak pernah puas. Iya. Pengen digaji 5 juta, pengen 10 juta. Benar. Digaji 10 juta, pengen 5, iya. Yang digaji semiliar aja pengen berapa miliar. Iya. Mental bangsa kita udah bobrok ya. Secara global kita akan kalah. Banyak betul. Vietnam, Thailand. Iya. Ya kan sekarang aja kasus-kasus besar itu kan udah bukan triliun lagi, kuadriliun. Apa tuh? Itu sudah biasa kan. Saya baru tahu bahwa ternyata selain T itu ada K. Cuma masalahnya kan sebenarnya tahu. Iya. Apa sih yang susah gitu kan. Iya benar. Makanya saya protes kan. Masa dioplosnya di SPBU? Iya. Kan kalau di SPBU misalnya datang, ada SOP-nya diukur. Iya kan biasanya begitu kan. Diukur, kalau diukur. Terus juga kalau sebenarnya itu dijalankan tapi mereka tutup mata. Iya kan? Itu ada saya pernah lihat kok prosedur kayak gitu, Pak. Kan oplosannya awal-awal itu katanya SPBU. Pertalite masuk ke Pertamax. Sebenarnya kalau Pertalite masuk ke Pertamax dan orang beli Pertamax, ya padahal itu Pertalite, mobilnya hancur. Iya, mereka sadar harusnya dengan rusak gitu. Iya. Cuman mungkin bahasanya nggak tahu gimana itu. Wah ini ada padahal pemerintah itu ada selisih. Pemerintah membeli harga Pertamax, gitu. Tapi yang membeli harga Pertamax yang ini Pertalite. Berarti ada selisih. Kalau diaudit apa kan ada harganya di sana. Gitu. Kenapa ini yang keluarnya Pertalite atau Pertamax di blendingnya? Tapi kan itu bukan menjadi cercaan masyarakat secara awam. Ini kan yang tahu orang yang permasalahan kilang. Iya benar. Gitu. Padahal kan bukan yang lagi itu masalah selisih. Iya. Orang impor cari pi. Kokom. Itu masalahnya, masih trader, masih pi-nya. Iya. Cuman ada ketegasan nggak pemerintah, berani nggak? Benar. Tapi kan saya pernah baca tuh, nggak tahu tuh benar apa enggak, Pak Prabowo akan menindak tegas hukuman mati untuk para di kita juga saya saya mungkin optimis lah Pak Prabowo bisa. Dulu saya ketika pohon ditebangin, kata saya tuh kalau pohon ditebangin akan Sukabumi juga. Padahal saya wakil wali kota ya, harusnya kan iya. Kenapa Bapak? Saya tanya, ayo kenapa Bapak? Kata saya tuh pasti akan ada dampak. Ntar ada hujan, ini nggak ada biporinya, trotoarnya. Sampai habis itu yang di arah jalan apa tuh? Kan orang wah Pak Wakil ngelaporin ke laporin ke kepolisian kan saya bilang. Berani kan polisian tuh tangkap aja, walaupun itu anak buah saya tangkap aja. Karena udah jelas kok ada pohonnya ditebang. Itu kan mungkin sekarang tidak terasa, tapi ke depan akan terasa. Nggak usah ke depan Pak, kemarin. Jangan ke depan ini kemarin kejadiannya kan luar biasa. Berarti benar ya Pak, kalau bicara masalah itu kayaknya panjang kali lebar kita nggak cukup dalam satu episode di The Portal ini Pak. Pak, nasihat Bapak untuk para yang tadi kan kita bicara SDM ya Pak, SDM. Nasihat Bapak nih untuk para pemula, fresh graduate lah ya, untuk bisa berjuang seperti Bapak yang punya prinsip dan idealis, harus seperti apa sih Pak? Ya mereka pertama harus punya mental perjuangan, keduanya dia harus bersyukur. Pak, kita harus punya mental pejuang. Seperti apa mental pejuang? Coba saya tanya Bapak. Biar mereka pejuang itu kan tidak dinilai, tidak ketika dia berkorban itu tidak selalu dinilai oleh materi. Tuh catat ya. Keduanya dia bersyukur, dengan bersyukur apapun dia terima. Keduanya juga terfokus juga oleh gaya hidup. Hampir semua korupsi itu kan karena gaya hidup. Betul. Coba kalau gaya hidup keseimbangan. Dan inilah yang membuat kita korup gaya hidup. Iya, dan hedon. Gaya hedon ya. Oh jadi gitu ya. Apa tadi? Mental. Yang pertama mental. Yang kedua? Ya sama, sampai semua mental aja semua. Jadi memang kembali ke mindset ya Pak. Ya mindsetnya kalau mereka tadi dari awal mentalnya udah nggak ada udah. Iya. Tapi mental itu harus dibentuk juga dari kecil. Iya, benar. Ketika dari kecilnya mereka udah gede mah kan mentalnya udah mudah. Iya susah benar.
tapi ketika dari kecil di pola kita pendidikan, akhlaknya. saya ngelihat di Cina itu anak kecil ketika sekolah dipertontonkan melihat bapaknya bekerja keras. Iya benar. Saya lihat. Lihat? Iya. Saya pernah lihat postingan bapak. Nah, itu kan. Postingan bapak saya lihat. Posting nggak posting, saya juga lihat dari. Bukan bapak ya? Saya lihat kok di mana ya? Itu lihat saya. Jadi anak-anak itu dipertontonkan perjuangan seorang bapak. Lagi bekerja bagaimana keras. Iya berjuang sampai ya kan langit dia di atas langit itu kan yang gitu kan. Itu kan anaknya tuh wah iya bapak saya. Akhirnya dia punya rasa empati. Nah dia kan dia semangat, sekolahnya dia akan semangat, dia harus lebih hebat dari bapaknya. Kasihan bapak saya jadi tukang gini lagi begitu berat. Iya. Akhirnya kan sama ya nonton gitu. Dia kan akan termotivasi. Iya benar. Untuk menjadi pekerja menjadi keras. Penyemangat, inspirasi. Oh iya benar bapak gue segitunya sampai gue bisa sekolah di sini. Nangis semua kan murid-muridnya kan. Di kita kayaknya belum ada ke situ deh pelajaran itu. Lebih kan, ke kadang-kadang ke anak tuh segalanya diinikan. Iya. Tapi anak-anaknya akan jadi pola asuh, pola didiknya mungkin ya Pak yang harus saya sebagai, kalaupun ada disampaikan ke anak itu. Misalnya ini kita mendapatkan ini supaya anaknya juga betul-betul merasakan rasa syukur, menikmati itu, bisa menerima dengan itu. Benar Pak. Coba aja anak yang dikasih mainan tiap hari sama anak yang dikasih mainan sebulan sekali, beda. Sekali ada Beda. Jadi nilai kejuangannya harus ada, nilai tadi kompetitornya harus ada. Itu kan terdidik akan kuat ke depannya. Jadi poinnya 2, mindset dan mentally ya Pak. Iya kan? Iya. Tapi jangan sampai ilmu ujug orang Sunda itu bisa kabantur, itu bisa kasorangan. Jadi kan banyak jangan gini loh ya. Kan orang-orang nggak boleh korupsi. Seminggu ditewak. Itu kan yang ini berkedok sari. Dia datang dulu ke Sukabumi kan seminggu sebelum itu siapa? Iya. Ripasiahan itu. Dia bilang bahwa kecurangan di SPBU Baros itu kan, Baros itu nggak ada. Seminggu dia ditangkap. Jadi begini guys, jangan begini. Jadi gimana? Ya kan, unjuk lagi nih. Nembak. Iya. Pak, ada nggak sih pesan khusus untuk terserah Bapak lah untuk para khususnya untuk warga Sukabumi ya Pak. Saya berharap Pak, saya sebagai masyarakat warga kecil ya, siapa saya mungkin di sini ya Pak ya. Tapi saya sangat concern Pak melihat perubahan di Sukabumi ini ya. Saya berharap banget Sukabumi bisa lebih maju, lebih baik. Nah, tadi kan secara khusus ya untuk anak-anak muda fresh graduate. Nah, sekarang secara global Pak untuk Sukabumi apa pesan khusus dari Bapak? Harus bisa berbuat banyak aja. Jadi kita bangun bersama-sama Sukabumi. Jangan ABS. ABS apa tuh? Asal Bapak senang. Asal bos senang. Nggak usah deh. Kalau saya lagi sampaikan aja. Kan mau bangun Sukabumi. Iya benar. Berani mengkritik. Berani mengkritik. Ya karena kritik itu kan membangun sifatnya ya Pak ya. Yang utama adalah memberikan solusi. Jangan cuma yes man di belakang lain cerita ya kan gitu. Dan kita juga harapan tidak hanya warga ya, aparat juga, aparat penegak hukum semua mencarilah keberkahan kita bersama-sama. Jangan takut juga apa tuh masa takut karena saya ini kota itu resiko. Iya. Kabupaten kota kan gitu. Jadi poinnya hari ini adalah kesimpulan yang bisa saya minta tuh 2 kata deh, berbuat banyak. 2 kata guys, berbuat banyak. Jadi berbuat kebaikan. Iya, Banyak berbuat kebaikan. Iya. Tadi kan kita bagaimana? Iya, berbuat banyak kan global Pak. Ya. Pasti dong yang baik dong, ya kan nggak mungkin yang nggak baik, ya kan? Karena ingin melihat jangan nakal gitu. Jangan nakal. Jangan nakal ya. Kalau istilah sekarang memeknya jangan ya deh. Gitu. Bapak seru sekali ngobrol sama Bapak hari ini. Banyak ilmu yang bisa saya dapat hari ini ya, sore ini Pak ya, dari Bapak sebagai figur seorang pengusaha. Dari sisi pengusahanya saya lihat benar-benar harus punya mental baja, dalam artian kita harus survive ya kan, harus benar-benar fighter. Kalau kita mau turun terjun langsung ke dunia itu jangan setengah-setengah ya Pak ya.
Ya, itu satu. Jangan nanggung. Iya, jangan nanggung apapun. Coba kita prihatin lah sekarang daya beli warga kota tuh sangat kecil. Pak, benar. Sulit mendapatkan pekerjaan di Sukabumi itu, Pak. Susah banget, Pak. Ya kadang mau kerjain apa prospeknya, mana marketnya juga, akan susah. Miris ya. Tapi ketika tadi tol ada banyak pelaku bisnis juga yang akan masuk di sini. Sukabumi itu diutak-atik juga gimana, kotanya kecil. Makanya kita harus sinergis antara kota dan kabupaten. Iya, mudah-mudahan kita ada harapan ya lah, secercah harapan, Pak. Ya satunya trader ketika tadi mungkin ada bisnis baru, sarana menguang market itu juga menjadi perkantoran. Jadi orang tidak harus punya kantor segini, harus punya sendiri ya. Ada. Tapi kan di sana ada fasilitas semua ini lagi orang. Supaya menjadi ada startup baru kan muncul. Setuju, Pak. Ya mungkin bisa didengar oleh pemerintah. Kita sangat tergantung oleh pelaku usaha baru. Betul. Dan kita kota yang memang kota perdagangan. Dulu tidak. Sebenarnya banyak peluang yang bisa kita garap di sini ya, Pak ya. Welcome to investor gitu ya, dari dimana berada. Itu tadi birokrasi. Iya, karena kita menata birokrasi ya, Pak ya. Karena Sukabumi itu kota perdagangan, sentuhannya harus entrepreneur. Birokrasi. Oke Bapak, terima kasih. Durasi kita sudah cukup hari ini. Tunggu episode selanjutnya bersama. Jadi kita podcastnya harus sudah makan. Oke, nanti kita jadwal ulang ya. Bapak terima kasih banyak. Sami-sami. Sudah hadir di podcast The Portalwi. Ilmunya semoga bermanfaat untuk viewers The Portalwi. Bapak, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam The Portal. Bravo.